Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Mulyani, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan, serta teman-teman yang kami banggakan. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Laporan Laba Rugi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Nining Dwi Setiawati. Yang kedua, Rani Fitria. Dan yang ketiga, Enggar Virgina Aktianisa. Next. Untuk pembahasan yang pertama yaitu definisi. Laporan laba rugi adalah laporan yang disusun secara sistematis tentang penghasilan yang diperoleh dan beban-beban yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi dipergunakan untuk melihat kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Selisih antara pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita oleh perusahaan. Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai prestasi perusahaan. Maka arti penting dari laporan laba rugi yaitu sebagai alat untuk mengetahui kemajuan yang dicapai perusahaan dan juga mengetahui berapakah hasil bersih atau laba yang didapat dalam suatu periode. Next. Selanjutnya yaitu dasar pengaturan. Yang pertama, laporan keuangan bertujuan umum menyediakan informasi mengenai posisi keuangan entitas, pelapor dan juga bertujuan menyediakan informasi mengenai dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang mengubah sumber daya ekonomi dan klaim entitas. Yang kedua, entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Yang ketiga, akuntansi akrual menggambarkan dampak transaksi dan peristiwa serta kondisi lainnya atas sumber daya ekonomi dan klaim entitas pelapor pada periode saat dampak tersebut terjadi, meskipun penerimaan dan pembayaran kas terjadi di periode yang berbeda. Next. Yang keempat, pengakuan menghubungkan unsur-unsur. Laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan sebagai berikut. A. Dalam laporan posisi keuangan pada awal dan akhir periode pelaporan, total aset dikurangi total liabilitas sama dengan total ekuitas. B. Merupakan perubahan yang diakui dalam ekuitas selama periode pelaporan terdiri dari penghasilan dikurangi beban yang diakui dalam laporan kinerja keuangan, tambah kontribusi dari pemegang klaim ekuitas, dikurangi distribusi ke pemegang klaim ekuitas. Yang kelima, laporan tersebut dihubungkan karena pengakuan atas satu item atau perubahan dalam jumlah tercatatnya memerlukan pengakuan atau penghentian pengakuan atas satu atau beberapa item lainnya, atau perubahan dalam jumlah tercatat satu atau lebih item lainnya. Sebagai contoh, A. Pengakuan penghasilan terjadi pada saat yang sama dengan pengakuan awal suatu aset, atau peningkatan jumlah tercatat aset atau penghentian pengakuan liabilitas, atau penurunan jumlah tercatat liabilitas. B. Pengakuan beban terjadi pada saat yang sama dengan pengakuan awal atas liabilitas, atau peningkatan jumlah tercatat liabilitas, atau penghentian pengakuan suatu aset, atau penurunan jumlah tercatat aset. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Enggar. Selanjutnya, yang keenam, keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar dalam laba rugi kecuali jika instrumen keuangan tersebut merupakan yang A. bagian dari hubungan lindung nilai, B. investasi dalam instrumen ekuitas dan entitas telah memilih untuk menyajikan keuntungan ataupun kerugian atas investasi dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.77. Atau C. Liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan entitas
Disyaratkan untuk menyajikan dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 5.77. Yang D, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 4.12a dan entitas diisyaratkan untuk mengakui sebagai perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain sesuai paragraf 5.7.10 dalam PSAK 71 paragraf 5.7.1. Kemudian yang ketujuh, dividen diakui pada laba rugi ketika yang pertama, hak entitas untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan. Selanjutnya, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berkaitan dengan dividen akan mengalir kepada entitas. Dan yang terakhir, jumlah dividen dapat diukur dengan andal. Terdapat dalam PSAK 71 paragraf 5.7.1a. Selanjutnya, manfaat laporan laba rugi. Yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa lalu, yaitu investor dan kreditor dapat informasi pada laporan laba rugi untuk menilai prestasi pada masa lalu perusahaan. Meskipun kesuksesan masa lalu tidak berarti sukses di masa mendatang, beberapa kecenderungan penting dapat ditentukan. Hal ini berarti bahwa jika terdapat suatu hubungan yang layak di antara prestasi masa lalu dan prestasi masa yang akan datang, dapat diasumsikan. Kemudian, perkiraan atas kas di masa mendatang dapat dibuat dengan beberapa atau suatu tingkat keyakinan. Dengan mengkaji pendapatan dan beban, penggunaan laporan dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dan membandingkan dengan kinerja perusahaan. Manfaat selanjutnya yaitu memberikan gambaran dalam memprediksi kinerja masa depan. Informasi tentang kinerja masa lalu dapat digunakan untuk menentukan kecenderungan penting tentang informasi kinerja masa depan suatu perusahaan. Melaporkan pendapatan yang secara terus-menerus meningkat untuk beberapa tahun terakhir. Walaupun demikian, hal ini tidak berarti bahwa kesuksesan pada masa lalu tidak menjamin kesuksesan di masa depan. Namun kita dapat memprediksi pendapatan di masa depan. Untuk manfaat selanjutnya yaitu membantu menilai risiko dan ketidakpastian arus kas masa depan. Laporan laba rugi membantu penggunaan menentukan risiko atau tingkat ketidakpastian atas tidak diterimanya arus kas tertentu. Informasi pada berbagai komponen atas gambaran hubungan antara laba rugi atau net income dan pendapatan atau juga revenue dan beban atau expenses, keuntungan atau gain dan kerugian atau loss antara berbagai komponen tersebut. Selanjutnya penjelasan. Yang pertama, laporan laba rugi mencakup angka kumulatif terdapat dalam beban bank dalam rupiah dan valuta asing sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan. Posisi keuntungan atau kerugian atas jenis laba atau rugi yang sama disajikan secara net. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi memuat pendapatan dan beban yang dibedakan antara unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non-operasional. Selanjutnya, ketiga, jenis keuntungan bank antara lain keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan, penurunan nilai wajar liabilitas keuangan, keuntungan penjualan aset keuangan, keuntungan transaksi spot dan derivatif, dan transaksi dalam mata uang asing. Selanjutnya, jenis beban utama dari operasi suatu bank antara lain beban bunga, beban komisi, beban kerugian penurunan nilai atau impairment, aset keuangan, beban penyusutan. Setiap jenis beban diungkapkan secara terpisah agar para pengguna laporan keuangan dapat menilai kinerja bank. Selanjutnya, jenis kerugian bank antara lain kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan, peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan, kerugian penjualan aset keuangan, kerugian transaksi spot dan derivatif, dan transaksi dalam mata uang asing. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Rani. Selanjutnya, perlakuan akuntansi, pengakuan dan pengukuran. Yang A, pendapatan bunga diakui secara akrual menggunakan suku bunga efektif.
Metode suku bunga efektif merupakan metode yang dilakukan untuk menghitung biaya perolehan amortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan, atau kelompok aset keuangan atau liabilitas keuangan, dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban selama periode yang relevan. Yang B, beban bunga diakui secara aktual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi liabilitas bank, termasuk bank lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana seperti hadiah, pendapatan bunga, pendapatan jasa, dan beban bunga. Next. Yang selanjutnya penyajian. Yang A, laporan laba rugi disajikan dalam bentuk berjenjang atau multiple step, yang diperinci antara unsur pendapatan dan beban berdasarkan karakteristik serta berdasarkan sumber pendapatan dan beban, baik dari kegiatan operasional maupun non-operasional. Yang B, penyajian dan klarifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode secara konsisten kecuali yang pertama, setelah terjadi perubahan yang signifikan, terdapat sifat operasional bank atau review atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklarifikasian yang lain akan lebih tepat atau digunakan. Yang kedua, perubahan penyajian yang diperkenankan oleh standar akuntansi keuangan. Next. Yang C, provinsi dan komisi yang bukan merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan, penerbitan, atau pelepasan aset keuangan atau liabilitas keuangan disajikan sebagai pendapatan atau beban selain bunga. Yang D, beban administrasi umum merupakan bagian dari beban yang disajikan oleh pos tersendiri dan dirinci berdasarkan jenis beban. Yang E, keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing disajikan pada laporan laba rugi tahun berjalan dalam pos keuntungan atau kerugian transaksi pada uang asing. Yang F, keuntungan atau kerugian karena selisih kurs disajikan tersendiri dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Next. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: A, seluruh kebijakan akuntansi yang signifikan, termasuk prinsip umum yang digunakan dan metode penerapan prinsip tersebut dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban yang timbul dari aset keuangan dan liabilitas keuangan. Yang B, item yang bersifat material dari pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang berasal dari aset keuangan dan liabilitas keuangan, baik merupakan bagian dari laporan laba rugi maupun bagian komponen terpisah dari ekuitas. Pengungkapan dilakukan minimal memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, total pendapatan bunga dan beban yang dihitung menggunakan suku bunga efektif untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, untuk aset keuangan yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain, jumlah keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung pada ekuitas selama periode berjalan dan jumlah yang telah dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam laporan laba rugi periode tersebut. Selanjutnya, rata-rata tingkat bunga
rata-rata nilai aset keuangan yang menghasilkan bunga dan rata-rata nilai liabilitas keuangan yang berbunga dalam periode yang bersangkutan. Jadi, jumlah selisih kurs yang diperhitungkan dalam laba neto atau kerugian untuk periode tersebut. Dan selisih kurs neto yang diklarifikasikan dalam kelompok ekuitas sebagai suatu unsur yang terpisah dan rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada akhir periode. Berikut merupakan contoh dari laba rugi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.